Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sallallahu alaihi. Oke, baik. Untuk membuka nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Mulai menghadiri. Baik, setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, mudah-mudahan kita makin besar kecintaannya untuk Indonesia di tanah air kita ini ya. Saya mau ngecek kehadiran dulu. Ketua kelas, sebentar, coba dilihat temannya apakah hadir semua? Hadir, ya alhamdulillah. Apakah ada yang sakit? Di kelas ini apa ada yang sakit? Tidak ada, alhamdulillah. Berarti sehat semua ya. Berarti kita bisa melaksanakan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas atau praktek. Oke, kita masuk ke materi atletik. Ya, atletik. Atletik terbagi 4 cabang. Atletik terbagi 4 cabang. Yang pertama lari, yang kedua jalan, yang ketiga lempar, dan yang keempat lompat. Ya, ingat, lari, jalan, lempar, dan lompat. Ya. Sekarang kita masuk di bagian lompat, yaitu lompat jauh. Ya, lompat jauh. Juga ada bagian teknik dasarnya. Yang pertama awalan, yang kedua tolakan atau bertumpu, yang ketiga melayang di udara, dan yang keempat mendarat. Ingat, ada 4 teknik dasar dalam aktivitas lompat jauh. Awalan, tolakan atau tumpuan, melayang di udara, dan mendarat. Kelompoknya biar saya bagi. Oke, nanti begitu saya bagi, yang bagian sana A, kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Langsung masuk ke kelompoknya ya. Langsung pindah tempat duduknya ya.
Oke, saya mulai dari kelompok A. Keisha. Ada Keisha? Oke, tangan ya. Saya panggil ya. Tapi ingat, kelompoknya diingat. Begitu saya panggil, itu tangan, ingat kelompoknya di mana, ya. Kelompok A, saya ulang, kelompok A Keisha. Kelompok B Dara Sutari, ada? Oke. Kelompok C Diki, ada? Ya. Kelompok D Naya, ada? Bagus, ya. Itu ingat, itu yang pertama temannya ya, ya di masing-masing kelompok. Kemudian saya balik lagi dari kelompok A, Dela, ada? Oke. Kelompok B Sultan, ada? Ya. Kelompok C Rizky, ada? Iya. Kelompok D Dara Andini, iya. Ada 2 ya, ada 2 orang setiap kelompok. Orang yang ketiga di kelompok A, Zidan, ada? Iya. Jeffrey, ada? Iya. Kemudian Rizky, ada? Iya. Kemudian Hafiz, ada? Iya. Itu orang ketiga. Kita masuk orang keempat. Adin, ada? Iya. Mulyadi, ada? Iya. Aulia, ada? Iya. Kemudian kita masuk orang ke berapa? Kelima. Nurul, ya Nurul ke kelompok A ya. Nurul di kelompok A, Afifah kelompok B. Kemudian Reza, ya Reza masuk ke kelompok C. Kemudian Naya, ya Naya masuk ke kelompok B. Kelompok A tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4. Kelompok A 4 orang. Nurul 5 ya. Oh, Adin berarti 5 ya. Kelompok A 5. Coba ulang lagi. Kelompok A tunjuk tangan. Ya, langsung geser ke sana. Langsung geser ke posisi kelompok A. Kelompok B tunjuk tangan. Kelompok B langsung masuk kembali. Bagi. Ya, kelompok C. Ya, kelompok C di belakang. Di belakang kelompok B. Kelompok D di belakang. Ya, masuk. Anum. Anum tadi kelompok C ya. Nah, oke. Saya kasih tahu di pembelajaran atletik ini, khususnya di lompat jauh, KKM yang harus kalian capai itu 67 ya. 67. Apabila kalian melewati 67, berarti kalian sudah tuntas. Pas pun dia 67 dihitung tuntas, jangan sampai di bawah 67 ya, karena akan dilakukan remedial. Oke, kemudian saya akan bagi sedikit tugas yang namanya LKPD ya. Ini nanti LKPD kalian bawa waktu praktek. Nanti saya kasih waktu di praktek, kalian isi, dan di hari itu juga dikumpulkan ya. Ini tugas untuk kelompok A, B, kelompok C, dan kelompok D. Ingat ya, nanti waktu di praktek di LKPD ini dibawa ya, dibawa. Nanti saya kasih waktu barang-barang entah 7 menit.
kalian jawab. Begitu saya instruksikan kumpul, kalian kumpul ya. Baik. Saya mau bertanya. Di kelas ini ada nggak yang pernah ikut pertandingan lompat jauh waktu SMP? Ya, oke, silakan. Sultan, coba maju ke depan. Di saat kapan Sultan pernah ikut lompat jauh? Kelas 2 SMP saya ikut O2 SN. Kelas 2 SMP ikut O2 SN. Oke, saya mau bertanya dulu. Coba sebutkan salah satu teknik dasar lompat jauh. Awalan. Ya, benar. Tepuk tangan. Satu lagi ya, saya mau minta. Kita ingin tahu ya gimana teknik-teknik lompat jauh itu ya. Nah, coba kita mau lihat. Coba kita tolong tunjukkan aktivitas lompat jauh itu seperti apa, coba. Ya, perhatikan nih. Pertama kita lari. Ya. Dan saat ada papan, loncat lalu mendarat seperti ini. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, jadi itulah dia tekniknya ya. Begitu kita lari sekencang mungkin, kita lihat ada papan tolakan, papan itu harus pas dipijak. Tidak boleh kurang, tidak boleh lewat. Harus pas, karena itu yang menentukan sah atau tidak sahnya. Ya. Karena di samping papan itu ada juri yang mengangkat bendera. Kalau dia angkat bendera putih, berarti sah. Kalau dia mengangkat bendera merah, berarti tidak sah. Berarti ada kesalahan waktu dia pijak. Mungkin kakinya nggak sampai di papan. Ini contoh papan. Tidak sampai ataupun kelebihan kakinya. Dia harus pas. Menyentuh aja sedikit itu dihitung sah ya. Nah, kemudian melayang di udara. Sehabis kita pijak papan itu, kita melayang dulu. Melayang ya, cari yang jauh. Tolak terus kuat-kuat supaya jauh lompatannya dan mendarat dengan dua kaki. Tapi ingat ya, waktu mendarat tangan dijulurkan ke depan dan berat badan ditumpukan ke depan. Jangan terlalu ke belakang. Kalau terlalu ke belakang, takutnya pantat duluan yang mendarat. Itu juga tidak sah. Dia harus kaki dulu. Setelah kaki, walaupun dia jatuh pantatnya itu tetap sah. Yang penting dia kaki dulu. Kaki dulu pijak pasir, jatuh pantat itu dihitung sah. Tapi kalau pantat dulu baru kaki itu tidak sah ya. Jadi waktu kita mendarat, usahakan berat badannya ke depan biar supaya seimbang ya, biar seimbang. Oke, kita masuk ke materi. Baik, lompat jauh. Pengertian lompat jauh. Coba tolong dari kelompok C bacakan. Diri ya, diri. Lompat jauh. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan atas dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara, melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan, melakukan tolakan pada suatu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Baik, terima kasih untuk kelompok C. Jadi lompat jauh ini melayang di udara, ada dengan suatu kaki itu maksudnya satu kaki ya, bertolak, bertumpu. Jangan dua kaki waktu tolak, juga tidak sah. Kalau dua kaki pun lompatnya nggak akan jauh. Kalau di tumpuan waktu kita pijak papan itu kita langsung dua kaki,
nggak akan jauh lompat kita. Ya harus satu kaki di papan, pas mendarat di bak pasir, dua kaki. Ya, dan usahakan jauh lompatnya. Biar supaya apa? Biar supaya rekornya tinggi. Oke, next. Sejarah lompat jauh. Coba tolong kelompok D. Bacakan salah seorang. Ya, terserah kelompok D. Berdiri. Ya. Sejarah lompat jauh. Sejarah lompat jauh ini diperkirakan sudah ada sejak 13 abad yang lalu. Olahraga yang ada sejak tahun 708 Masehi ini sudah ada saat Olimpiade Budi di Yunani. Semua lomba yang diadakan pada Olimpiade Budi kuno ini ditunjukkan sebagai latihan militer perang. Kemudian munculnya olahraga lompat jauh ini dipercaya untuk melatih ketangkasan para prajurit perang dalam menerobos rintangan yang ada seperti jurang ataupun parit. Terus? Akhirnya, di tahun 1914, Dr. Harry Eaton Stewart kemudian merekomendasikan dibuatnya running core, jam yang distandarkan juga bagi atlet perempuan, sehingga mereka juga dapat mengadakan kompetisi lompat jauh. Rekomendasi ini menjadi pertimbangan dan juga diterapkan, sehingga atlet perempuan lompat jauh bermunculan dan bisa ikut Olimpiade. Ya, atlet lompat jauh Karisma Epi ya. Dia ini mendapatkan medali perak. Kalau perak juara berapa? Juara 2. Cewek loh. Jadi jangan sangka cewek itu nggak bisa olahraga, nggak harus olahraga enggak ya. Enggak, olahraga ini bukan tujuan untuk mencari prestasi aja enggak. Olahraga ini untuk supaya tubuh kita bugar, sehat, ya. Jadi kita enak untuk menggerakkan badan. Oke, next. Jadi inilah dia sejarahnya ya. Sejarahnya dari Yunani kuno untuk perang dulu melewati jurang ataupun paret. Nah, kemudian barulah di tahun 1914 Dr. Harry Eaton Stewart membuat running road jam bagi atlet perempuan ya. Barulah mulai muncul atlet-atlet. Oke, next. Kita masuk ke tujuan lompat jauh. Coba kelompok A, bacakan. Salah seorang, ya, silahkan. Naik. Tujuan lompat jauh mencatatkan jarak paling panjang atau paling jauh antara papan terlepas dengan jatuh seorang pelompat di bak pasir untuk mendapatkan kemenangan. Ya, terima kasih kelompok A. Jadi tujuannya itu melompat dengan jauh ya, melompat dengan jauh supaya untuk dapat kemenangan ya. Kemudian next. Ya, ini dia manfaat dari lompat jauh. Coba kelompok B bacakan salah satu dari kalian bacakan. Ya. Manfaat dari lompat jauh. 1. Melompat bisa membantu otot menjadi lebih kuat dan lebih terbentuk. 2. Dapat membantu membakar kalori berlebih. 3. Meningkatkan kepadatan tulang dan memperkuat tulang. 4. Baik untuk kesehatan jantung dan paru-paru. 5. Meningkatkan metabolisme. 6. Meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. 7. Membantu menurunkan stres. Oke, terima kasih kelompok B. Jadi ada 7 manfaat. Nah, ini yang saya maksud tadi. Bukan hanya untuk mencari prestasi ya. Banyak tuh, buat otot lebih kuat, jadi lebih terbentuk. Yang jelas otot mana tuh Pak yang terbentuk? Otot kaki. Karena yang main ada kaki ya, yang lebih banyak aktivitasnya kaki. Kepadatan tulang, kesehatan jantung, meningkatkan metabolisme, keseimbangan, dan membantu menurunkan stres. Jadi saya ambil link ada linknya ya. Nah, ada linknya. Itu saya ambil artikelnya. Oke, kemudian kita masuk ke video ya. Teknik dasar lompat jauh. Coba kelompok C bacakan. Bacakan dulu. Teknik dasar lompat jauh. 1. Teknik awalan.
adalah gerakan yang harus dilakukan dengan berlari secepat mungkin supaya dapat memperoleh kecepatan maksimal sebelum akhirnya melakukan tolakan. Ya, terima kasih kelompok C. Jadi teknik awal ini adalah gerakan dengan berlari secepat mungkin untuk memperoleh kecepatan maksimal sebelum akhirnya melakukan tolakan. Sebelum memijak papan tolakan itu kita lari dulu, ya, lari kencang terus. Makin kencang lari kita, makin mudah kita nolak badan, makin mudah kita melayang, makin jauh kita mendarat. Ya. Oke, gerakannya saja. Kalian lihat gerakannya saja. Oke, perhatikan. Perhatikan. Tadi contoh pertama, ini contoh kedua ya. Contoh ketiga. Nah, ini agak banyak sedikit gayanya nih. Waktu di start. Ya. Ini deh ya. Itu untuk merenggangkan tubuhnya dulu. Ya, baru dia mulai start. Lihat, baca sedikit, baca. Ya. Melakukan lompatan yang sempurna dengan melakukan pijakan pada sebuah papan tolakan menggunakan kaki terkuat dengan mengubah kecepatan horizontal menjadi vertikal. Ya, ada, terima kasih kelompok ini. Ada bahasa asing sedikit ya. Horizontal, vertikal. Jadi maksud horizontal menjadi vertikal, waktu kita lari, ya, waktu kita lari lurus, ya, ini namanya horizontal. Begitu kita memijak papan tolakan, posisi kita menjadi vertikal, kan naik kita. Begitu lari, naik kita kan, kemudian kita melayang di udara dan balik lagi ke darat, mendarat ya. Itulah yang dimaksud posisi horizontal menjadi vertikal. Oke, next kita lihat gerakannya, videonya ya. Puas, lihat ya? Belum, sekali lagi kita putar ya. Oke, ya, perhatikan baik-baik teknik tolakan atau bertumpu. Ya, hampir 9 meter. Ya, hampir 9 meter. Tadi setelah menyaksikan gambar, kaki apa waktu dia di papan tadi? Kaki mana? Kaki kanan.
Ya, berarti si atlet menggunakan kaki kanan karena itu kaki dia yang terkuat. Oke. Baik, kita masuk teknik melayang. Teknik ketiga ya, teknik melayang. Coba kelompok A bacakan. Ya. Teknik melayang adalah gerakan yang harus dilakukan setelah menginjak papan tolakan. Badan harus tetap terjaga keseimbangannya dan ayunan kedua tangan juga bisa membantu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Ya, terima kasih kelompok A. Teknik melayang, ya, gerakan yang harus dilakukan setelah memijak papan tolakan. Berarti gerakan di saat kita melayang tuh, ya, ada yang model kakinya bisa berjalan di udara. Nah, ada yang model kakinya gantung aja, digantungnya aja dua-dua gitu. Jadi itu terserah mau pakai teknik yang mana, terserah ya. Kemudian untuk menjaga keseimbangan tubuh, kedua tangan juga bisa membantu ya. Jadi boleh posisinya langsung ke depan, menjulur ke depan ya. Waktu berada di udara, posisi tangan langsung ke depan ya, supaya kita seimbang waktu mendarat. Oke. Ini videonya ya, video gerakannya. Contoh pertama. Itu yang saya maksud tadi, berjalan di udara. Lihat tadi kakinya ya, kakinya seperti orang berjalan di udara. Kita ulang ya. Ada 4 langkah. Bisa melangkah 4 kali ya. Putih, berarti dihitung sah ya. Bendera putih sah. Nah, contoh kedua. Nah, ini ya. Nah, itu teknik tersendiri, terserah. Boleh-boleh aja, sah-sah aja ya. Tekniknya. Sembilan meter. Pas 9 meter. Ya. Selamat mencoba. Terima kasih. Oke, next. Yang terakhir, teknik dasar yang keempat, terakhir ya. Coba kelompok B bacakan. Teknik mendarat adalah pendaratan pada lomba atau lomba sering dengan posisi kedua bumi dan kaki pada posisi belakang. Gerakan ketika pendaratan juga harus dilakukan di kedua kaki dan tangan menjulur ke depan mendapatkan keseimbangan saat mendarat. Ya, berkali-kali dari tadi sudah saya bilang, waktu mendarat kedua kaki harus sejajar ya. Waktu memijak pasir harus 2 kaki mendarat dan tangan dijulurkan ke depan, kedua tangan ya, untuk menjaga keseimbangan supaya tidak terjatuh ke belakang. Oke, ini videonya, gerakannya ya.
ada 2 langkah, kemudian dia langsung gantung kaki. Ya, 2 kakinya ya sekarang. Selamat mencoba. Oke, next. Jadi itulah mendarat ya, teknik-teknik dasar sudah kita bahas dari mulai awalan, tolakan, melayang, mendarat. Oke. Inilah gambar bak pasir lompat jauh. Ya, di sela-selanya kiri kanan depan itu adalah lantai ya, lantai untuk pelari jarak pendek. Ini ada di stadion mungkin lapangannya ya, bak pasir. Kemudian kita pelajari ukurannya ya, lihat 45 meter, ada nampak? 45 meter, ada nampak? Ada. Itulah panjang lintasan dari mulai start sampai pangkal bak pasir. Pangkal ya, pangkal bak pasir 45 meter. Kemudian setelah pangkal bak pasir ada 1 meter antara bak pasir dan papan tumpuan atau papan tolakan, ada jarak 1 meter. Nah, ini dia ya. Kemudian bak pasir panjangnya 8 meter ya. Kita fokus ke 8 meter karena ada juga yang membuat 10 meter panjangnya ya, sedangkan lebar 2,75 meter atau 2,5 meter lebih ya. Sekarang saya tanya untuk kelompok C. Kelompok C, kalau digabung dari mulai start lari sampai di ujung bak pasir ya, bak pasir tadi kita pakai yang 8 meter ya, yang 8 meter ya. Ya, kalau digabung dari mulai start lintasan, start lari sampai ujung bak pasir, total jumlahnya berapa meter? Coba kelompok C. Berdiri, ayo. Tinggal dihitung aja, tinggal dihitung. Ingat, ada 1 meternya. 56. Berapa? 56 meter. 56. Apakah benar? 56? Salah. Oke, saya kasih kesempatan untuk kelompok D. Naik dulu. Ya, coba dihitung betul-betul. Berapa totalnya? 53. 45 tambah 8, 53 ditambah 1, 54. Ya, berarti totalnya 54. Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, oke, silakan Hafiz. Pak, kenapa menggunakan waktu dalam pendaratan? Kenapa harus melakukan 2 kaki di dalam melakukan pendaratan? Oke, saya kasih pertanyaan ke kalian. Mau mulai, ada yang bisa menjawab?
Oke, coba. Nih tunggu dulu. Tadi yang nanya kelompok D, yang jawab mau kelompok B. Oke, silakan. Karena kalau menggunakan dengan satu kaki akan menjadi cedera dan pendaratannya tidak sempurna. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu tepuk tangan, Pak. Kasih. Jadi itulah jawabannya ya. Jawabannya sudah, maksudnya tidak terlalu sempurna tapi sudah tepat ya. Jawabannya sudah tepat. Dari pertanyaan kelompok D, kenapa di saat melakukan apa tadi? Pendaratan harus melakukan dua kaki. Kenapa harus dua kaki, Pak? Melakukan pendaratan. Dijawab oleh kelompok B, karena kalau dengan satu kaki akan terjadi cedera ataupun pendaratannya tidak sempurna atau tidak seimbang ya. Ya, betul, itu dia jawabannya. Oke, sebelum kita melakukan praktik, kalian cari informasi dulu tentang lompat jauh, teknik-teknik dasar semua. Kita baca buku dulu ya, sambil membaca ingat kalian catat poin-poin pentingnya ya. Catat poin-poin pentingnya di buku. Jangan bacanya, ada catat dan poin-poin aja. Oke, ini bagi tolong. Sebentar, tolong bagi. Ini bagi. Ini sebentar. Ya, bagi. Oke, dengan instruksinya dulu. Saya kasih waktu 7 menit ya. 7 menit kalian baca. Oh, sebentar, buka halaman, bentar ya. Buka halaman 115. 115. Aktivitas pembelajaran lompat jauh. Saya kasih waktu 7 menit, kalian baca, kemudian kalian tulis poin-poin penting yang ada di dalamnya. Ya, 7 menit. Oke, silakan. Catat poin-poin penting yang ada di buku ya, cari informasinya. Pemanasan dulu, ya, pemanasannya keliling lapangan, 2 pon, jangan keluar matras dalam aja, dalam matras ini. Ya, putar lagi sebanyak 3 kali. Ya, ingat. Pas lari, saya mau buat berkokok. Ini larinya agak beda karena kita pemanasan dinamis, ya, pemanasan dinamis. 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5 lompat. 1, 2, 3, 4, 5 lompat. Ya, 3 kali putaran. Oke ya, kita coba. Ya, terus. Lompat, Kesya.
mami dia. Ya, terus. Ya, terus. Terus. Dah dapat dah. Ya, cukup, eh. Yang paling kiri ya. Yang paling kiri. Berapa kali? Tiga? Tiga. Masuk barisan lagi. Awas, awas. Kelompok B mulai lewat. Awas. Ya. Langsung masuk kelompok B. Lompat, lompat. Mana lompatnya? Lompat. Nah, yang C belum, yang C lagi. Kelompok D. Ya, bagus. Buru-buru. Gerakan tangannya. Di mana? Oke, sekarang perhatikan di depan kalian. Yang merah. Perhatikan di depan kalian. Perhatikan di depan kalian. Ya, perhatikan di depan. Itu ada ban kotak Superman, ban kotak Superman, ban kotak Superman, ban. Ada berapa ban? Nah, kotak Superman ada? Ada. Jadi awalan tolakan, layang dan mendarat, ya itu ada 4. Kita latih satu-satu. Kita latih yang mudah dulu, tolakan, ya di bagian tolakan. Ini jadwal nomor 2, ya di bagian tolakan. Cara ngelakuinnya, ya nih lihat, putar. Oke, putar, contohkan. Ban pertama satu kaki satu lagi. Ban kedua Berapa orang? dua 1, kaki. 2, 3, 4. Ban ketiga satu lagi. Ban keempat 2 kaki. Ya. Oke. Begitu Nah, jadi saya fluid beli gorengan 30 dari gua ya. ribu. Ya, dari gua. Habis itu jam Habis sudah apabila sudah melakukan aqua langkah gelas itu di mana? dari ke belakang. Ya. Itu juga dari ke belakang biar yang Berapa sih? teman berikutnya dapat kesempatan ya. Oke. Ingat 1, 2, 1, 2. Maksudnya 1 kaki, 2 kaki, 1 kaki, 2 kaki. Jangan sampai tabrak kotak ya. Oke, mulai. Ya, terus. Jangan pelan-pelan aja. Iya. Iya. Habis. Oke, balik ke barisan. Barisannya yang tadi. Ya, berdiri. Jangan yang dulu ya, berdiri dulu ya. Jangan duduk. Nah, kemudian 1, 2, 2, 2.
Ya, mari Tinggalnya 2 kali, Pak. Ya, mari lihat contoh ya. Ya. Oke, ada yang tanya? Paham ya? Oke, yuk. Nah, dasar nomor 3 yaitu melayang di udara ya. Tadi sudah buat, sekarang melayang di udara. Oke, yuk kita mulai. Ya. Fungsi dia ya, jangan ya. Itu sifat rubuh. Melayang tadi yang nomor 2 ya. Sekarang kita masuk teknik dasar yang pertama dan keempat, yaitu awalan sekaligus mendarat ya, lari ya, itu mendarat Wajib ya. masukin lagi ke tas tuh tolong nak. Sudah melayang, sekarang awalan lari dan mendarat ya. Contoh ini yang terakhir aktivitas kombinasi karena menggabungkan ya, sekali dua ya, sekali dua. Kalau yang tadi tumpuan dan melayang tadi adalah variasi karena hanya satu ya, jadi namanya variasi. Kalau ini namanya kombinasi. Oke, yuk kita mulai. Kasih mau jirin. Kasih ya. Kalian boleh survei dulu tempatnya, survei dulu. Nah, buka batu dari survei ya. Nanti barisan baris di sini ya, baris di sini lagi. Saya surveinya boleh nih.
Kelompok A, kelompok B, kelompok sini ya. Pecah, pecah. Kelompoknya pecah, ya. Kelompoknya pecah. Yang rapi, yang rapi. Barisannya yang rapi. Aku di mana? Kelompok lupa. Dah. Turun udah pulang, Hafiz udah pulang. Ya. Nah, izin tadi ya. Coba Afifah masuk kelompok D, C. Sip. Nah. Oke, udah pas. Baik, papan tolakannya ya. Dipijak satu kaki untuk mendarat ke ya. Untuk bahan diangkat presentasi kalian. Ya, nanti saya kasih waktu untuk buat bahan presentasi dan sekaligus mengisi LKPD. Ya, kita presentasi setiap kelompok. Oke, saya kasih kesempatan. Oke, ya, lihat kelompoknya. Siapa yang salah dikoreksi. Yuk, enggak, satu dulu. Dari kelompok A, kemudian kelompok B, kelompok C, kelompok D. Ya, kelompok lain perhatikan. Oke, yuk. Kita mulai ya. Iya. Ya. Tuh, tempat bikin aja langsung. Yuk, kita buat duduk aja ya, duduk setiap kelompok kayak kemarin. Oke, baik. Hari ini apa? Kita langsung presentasi ya. Presentasi. Ya, saya kasih waktu 7 menit sekalian isi LKPD itu. Ya, sekalian isi LKPD-nya. Nanti habis presentasi LKPD-nya langsung dikumpul. Nah, oke, mulai dari sekarang. LKPD-nya. Lihat, yang mana ada pertanyaan.
Ada waktu 7 menit. 7 menit ya, 7 menit. Oke, baik. Hari ini apa? Kita langsung presentasi ya. Presentasi. Ya, saya kasih waktu 7 menit sekalian. Ini itu aja, itu aja. Presentasi. Silakan. Ya, maju ke depan. Dari kelompok B. ya. Dari kelompok A, Kelompok A. Indonesia. Indonesia. Ya mendarat salah Pak. Yang Mendarat. menggunakan satu kaki. Mendarat menggunakan satu kaki. Salah. Boleh? Jadi Mulyadi. lari kan? Gol, fighting gol. Fighting gol. Perhatikan, inilah teknik yang benar ya. Gol, fighting gol. Fighting gol. Perhatikan, inilah teknik yang benar ya. Iya. Oke. Itulah yang benar. Tumpuan satu kaki mendarat dengan dua kaki. Oke, terima kasih buat kelompok B. Tepuk tangan kelompok B. Oke, apakah masih ada yang mau presentasi? Ya, silakan. Dari kelompok D. Oke. Saya dari kelompok D. Kesalahan dari kelompok A. Kelompok Ella A. Agustina. Kakinya tidak memijak. Kaki tidak memijak papan tumpuan, itu sangat salah ya.
Kalau ada juri langsung palang, dikasih bendera merah. Tandanya tidak sah. Oke, boleh tampilkan yang benar. Ya. Maju, kamera. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Tar dulu. Mari. Jadi itulah gerakan yang benar ya, yang ditunjukkan kelompok D ya. Itulah gerakan yang benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok D. Baik, apa ada lagi yang mau presentasi? Tidak ada. Oke. Kita cukupkan untuk presentasi. Sekarang kumpulkan LKPD-nya. Yuk, buat bicara. Buat lingkaran, yuk gerak, ayo. Buat lingkaran, yuk gerak, ayo. Nah, baik. Setelah selesai pembelajaran, LKPD juga sudah kita kumpul. Sekarang kita melakukan kegiatan pendinginan, ya, pendinginan supaya tidak terjadi cedera ya. Oke, ketua kelas bikin ya, hitung, sambil dihitung, ya, hitung. 8 aja. 8. Oke, sudah cukup. Masuk ke barisan. Sekarang kita melakukan pendinginan ya, pendinginan atau ice breaking supaya lelah kita hilang ya, supaya tidak terlalu stres. Kita main seperti kemarin. Yuk. Ya, nggak perlu dijelasin lagi karena sudah tahu. Kanan, tengah, kanan, kiri. Bapak, ini Pak. Kanan. Kalau Bapak bilang ke kanan, Ya. Kanan tahu, kanan Ya, tahu. ini yuk. Ya. Gini lah, sama aja. Yang sekarang tangan kanan. Oh iya, Yang tangan di atas saja. Oke, yuk kita mulai ya. Tengah, kanan,
Satu, dua, tiga. Jalan. Ayam jam. Nah, kedua. Yang satu, push up kalau laki, sit up kalau perempuan ya. Apabila yang satu. Oke, satu, dua, tiga. Udara. Burung. Jepri push up 10 kali. Satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Nah, sekarang saya mau bagikan soal post itu hasil pembelajaran apa yang sudah kalian pelajari selama ini, apa hari ini ya, apa yang kalian pelajari hari ini kerjakan di rumah ya, di depan buku. Udah udah. Ya. Empat. Berapa orang lagi? Ada 4. Bagikan yang sama. Ya. Itu membatasi itu Pak. Jumlah Bapak. Terima kasih untuk hari ini. Jadi pelajaran hari ini yaitu lompat jauh. Ingat teknik dasarnya aja ya, awalan. Ingat teknik dasarnya. Tolakan, melayang, dan mendarat. Ya, semua sudah kita lakukan dari mulai variasi dan kombinasi. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran, saya mau kasih nasihat sedikit. Kalau di rumah, ingat kalau di rumah bantu orang tua, ya, bantu orang tua. Jangan sampai kita lihat orang tua itu kecapean, kita bantu. Kalau yang perempuan untuk mamanya boleh dikusuk-kusuk sedikit mamanya. Kalau yang laki, ya mamanya angkat berat, jangan dikasih angkat berat. Ya, sebelum menutup pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa Al-Falaq, surat Al-Falaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke materi passing bola voli ya, passing bola voli.